Izin saya mulai ya biar cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah sholat asar ya semuanya. Sudah. Oke, sebelumnya kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja nggih untuk tajwid yang kedua ya, pembacaan Al-Qur'an yang kedua. Dari kelompok berapa ini? Risen. Kelompok 6. Oh iya, silakan. Sudah bisa ini kan share screen? Kalau belum ya bisa kirim ke saya ya filenya. Silakan, bisa dimulai. Ini kalau Pak Anies. Sebentar ya.
Coba diulang share screen-nya di kelas dulu. Oh, udah, ya. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, oh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Bapak Adi Hamid Fuadi, selaku pembimbing mata kuliah agama pada mata kuliah hari ini. Terus serta teman-temanku ya dari program studi D3 dan juga S1 Kebidanan. Saya mulai, ini PPT-nya mengenai memahami ikfa hakiki, ikfa syafawi, idgham mimi, dan tanda-tanda wakaf. Nah, sebelum itu, kami dari kelompok 6 beranggotakan satu Iftah Ainul Laili dengan nomor nomor induk mahasiswa 20 2025 04 017. Dua, Raina Sekar dengan NIM 2025 04 021. Tiga, Zahra Kartika dengan NIM 2025 06 013. Scroll. Udah. Oke. Latar belakangnya ya, nih. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang harus dibaca dengan memperhatikan kaidah tajwid agar bacaan menjadi benar, indah, dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pemahaman terhadap hukum bacaan seperti ikfa hakiki, ikfa syafawi, dan idgham mimi, serta tanda-tanda wakaf sangat penting untuk menjaga keaslian dan makna ayat. Kurangnya pemahaman terhadap tajwid sering menimbulkan kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya, teman-teman semuanya. Jadi, ini tuh sangat penting, teman-teman, untuk mempelajari ikfa hakiki, ikfa syafawi, dan juga tanda-tanda wakaf. Selanjutnya nih, ikfa hakiki. Ikfa hakiki itu adalah hukum bacaan ya, hukum bacaan yang terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin yang diikuti oleh setelahnya ya, atau yang setelahnya itu terdapat salah satu dari 15 huruf ikhfa. Di antaranya ta, sa, jim, zal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Nah, cara membacanya yaitu dengan dengung samar dalam dua harokat. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa, antara jelas dan masuk. Contoh ikhfa hakiki yaitu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai dengan 24 yang saya akan bacakan contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Ini di sini ada hukum ikhfa hakiki di mana ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Yang mana huruf shin itu adalah salah satu dari huruf ikhfa. Ikhfa hakiki, maaf. Nah, yang kedua ada dari Quran surah Al-Baqarah nih, teman-teman. Ada nun sukun bertemu dengan sa ya. Untuk operator silahkan kursornya bisa diarahkan ke nomor 2 ya. Nah, ini contoh nomor 2 dari ada nun sukun bertemu dengan sa, huruf hijaiyah sa. Kemudian nomor 3 ada contoh dari Quran surah Al-Falaq ayat 2 di mana ada nun sukun bertemu dengan shin. Seperti itu. Cara membacanya seperti tadi ya, teman-teman. Dengung samar selama 2 harokat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah hukum bacaan ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya yaitu dengan merapatkan dua bibir.
bibir atas dan bawah sebelah dalam dan diikuti dengan suara berdengung. Ya, seperti itu. Contoh ikhfa syafawi. Contoh ikhfa syafawi ada di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 60. Nih, di alaihim. Nih, ada mim sukun bertemu dengan ba ya, teman-teman. Jadi sudah memenuhi ikhfa syafawi. Ada mim sukun bertemu dengan ba. Nah, selanjutnya ada dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunyinya kuntum bih. Ada mim sukun bertemu dengan ba juga. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya ada tanda-tanda wakaf. Oh, idhomimi ya. Idhomimi dulu, maaf teman-teman ya. Idhomimi dulu ini. Oke, idhomimi atau idhomisli ya. Ini adalah hukum bacaan mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya dengan merapatkan dua bibir atas dan bawah sebelah luar. Kalau tadi kan sebelah dalam ya, ini sebelah luar. Serta diikuti suara berdengung sambil sambil memasukkan bunyi mim pertama ke mim kedua selama dua harokat. Ini contohnya ada di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 10. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. An hum maluhum wala auladuhum. Nah, di bagian anhum sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini terdapat hukum bacaan idgham mimi di sini. Selanjutnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Ini ada mim sukun bertemu dengan mim juga. Dan disusul dengan ini contoh yang ketiga, kita ada di Surah Al-Fil ayat 4. Jadi seperti itu cara membacanya ya teman-teman. Dibaca dengan merapatkan dua bibir atas dan bawah sebelah luar, serta diikuti dengan suara berdengung. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tanda-tanda wakaf. Yang pertama, ini wakaf lazim, harus berhenti. Yang kedua, ada wakaf jais. Ini boleh berhenti atau boleh melanjutkan bacaan. Yang ketiga ada al-waqful ula, berhenti lebih diutamakan. Ini berhenti lebih diutamakan ya teman-teman ya. Untuk nomor 4, ini ada wakaf mutlak, yaitu berhenti lebih utama. Meskipun melanjutkan bacaan juga diperbolehkan, tapi tetap diutamakan untuk berhenti. Nah, yang kelima ada wakaf mu'alakoh, yaitu berhenti pada salah satu daripada tanda tersebut dan jangan berhenti pada tanda keduanya. Jadi, tanda ini yang untuk yang kelima ini itu tidak berada di satu tempat ya, teman-teman. Jadi, untuk operator tolong arahin kursornya ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah ini. Nah, di situ ini di selasanya ada ayat ya teman-teman. Jadi tanda ini tidak langsung sekaligus. Nah, kalian bisa berhenti di salah satunya mau di yang awal maupun di yang akhir. Itu boleh. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, nih tibalah kita di kesimpulan ya. Jadi, ilmu tajwid penting agar bacaan Al-Quran benar dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman terhadap hukum bacaan seperti ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi, serta tanda-tanda wakaf membantu menjaga ketepatan pelafalan dan makna dari ayat tersebut. Dengan memahami dan menerapkan tajwid, kita dapat membaca Al-Quran dengan benar, khusyuk, dan penuh keberkahan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tibalah kita di sesi tanya jawab dan diskusi ya, teman-teman.
Oke, sabar-sabar dulu ya. Aku bantu pilih dari D3 ada ini yang paling awal angkat tangan ya. Yang paling bawah berarti ini ya, yang paling awal ya. Siva, Agnia, oh bukan Ania ya, Desi ya. Siva, Desi, dan juga Iza. Oh, udah sering. Oke, dari D3. Maaf ya untuk yang belum berkesempatan. Untuk dari D3 itu Siva, Agnia, dan Iza. Sebentar dulu ya untuk pertanyaannya. Aku lanjut buat yang S1. Ini S1 masih kurang nih. Masih satu yang angkat tangan. Ika, Ika, terus siapa lagi? Dari S1. Siapa lagi yuk? Siva, terus tadi siapa? Siva, Agni, Desti, Zaskia. sama Isa. Oh, udah. Terus dari S1 itu ada Ika, Terus sama Zaskia. Ika sama Saskia ya. Iya. Terus siapa lagi? Kurang satu nih S1. Ada lagi nggak buat ini? Beli, Sukma, Bella, gimana? Ada lagi nggak? Atau aku lempar ke D3 kalau nggak ada. Gimana? Masih dua, dua ya dari S1. Aku tunggu 1 menit ya. Saya tunggu 1 menit. Gimana? Saya tunggu 1 menit. Nah, ini sudah 15.50 ya. Kalau misal dilempar ke S1 ke D3 gimana? Oh, Maula mau nanya nggak nih? Lempar aja, Gimana Maula? Kenapa? lempar aja kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Oh, lempar aja. Ini mau nanya nggak dari D3? Siapa ini? Izat tadi udah. Aura. Udah buat Saya. Aura ya. Oke, Aura. Udah. Baik. Silahkan untuk karena biasanya S1 dulu yang bertanya, saya balik ya, biar gantian. Ini dari D3 dulu. Yang pertama, Mbak Siva nih, boleh banget sekarang. Silahkan. Ya, Mbak Ivka, terima kasih. Mau bertanya, bagaimana tanda-tanda wakaf membantu pembaca dalam menjaga kefasihan dan pemahaman isi ayat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita tampung dulu ya. Nanti kita jawab satu-satu. Terus, nggak tahu sih. Terus yang kedua ini dari Desi. Notulen mencatat pertanyaannya ya. Ini siapa? Sekar mencatat pertanyaannya ya. Oke, Ya, lanjut. baik izin Ini bertanya, Desi, pertanyaannya apa? bagaimana wakaf berkaitan dengan ilmu tajwid secara keseluruhan? Mengapa pemahaman tajwid yang baik dapat membantu dalam menentukan wakaf yang tepat? Jangan Apakah sudah cepat-cepat. jelas? Jangan cepat-cepat. Oke. Kalau nggak ditulis di itu aja. Bisa Itu jawaban aja nggak apa-apa. dikirim Itu ke Iftah jawaban. ya. Ini diulangi lagi. Ya, Desi. Oke.
Lanjut, untuk penanya yang ketiga, yaitu dari Nai. Gimana, Nai? Mohon Baik. maaf. Oh, Iza ya, Iza. Bukan Nai, tapi Iza. Maaf ya, Iza ya. Nah, maaf ya, Nai. Ayo, Iza. Gimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Mm-mm. Tadi kan di PPT ada membahas tanda wakaf. Iya. Nah, bagaimana konsekuensinya jika kita tidak memperhatikan tanda wakaf dalam membaca Al-Quran? Bagaimana jika kita tidak memperhatikan tanda wakaf dalam membaca Al-Quran? Oke. Konsekuensinya apa? Oke, Baik. terima kasih. Kita tampung dulu ya. Untuk penanya yang keempat yaitu Mbak Aura. Buat Sekar dicatat ya, Sekar ya. Oke, Aura silahkan. Ya, izin bertanya. Wakaf tidak hanya berarti berhenti, tetapi juga memiliki aturan khusus. Jelaskan makna ini dengan mencontohkan bagaimana tanda wakaf dapat mengubah makna ayat jika diabaikan. Apakah sudah jelas? Gimana Sekar? Perlu diulangi apa enggak? Ya, tolong diulangi lagi kecepatan tadi. Oke, Oke, maaf ya baik. Mbak Aura. Mohon diulangi kembali. Wakaf tidak hanya berarti berhenti, tetapi juga memiliki aturan khusus. Jelaskan makna ini dengan mencontohkan bagaimana tanda wakaf dapat mengubah makna ayat jika diabaikan. Oke, jadi intinya itu bagaimana tanda wakaf dapat mengubah apa tadi? Dapat mengubah makna ayat jika diabaikan. Jika diabaikan. Ya, terima kasih. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ke S1. Dimulai dari Mbak Ika, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya ya Mbak Ista. Nah, mungkin untuk Oke. pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari yang ditanyakan sama Mbak Aura sama Mbak Aini juga. Iya kan nah ini tadi mengenai tanda wakaf. Nah, tadi kan kalau ditanya itu mengenai konsekuensinya ya. Nah, di sini itu saya penasaran. Jadi apabila di tanda baca yang seharusnya berhenti seperti wakaf lazim, kan itu harus berhenti. Nah, apabila bacanya itu diteruskan, apakah itu bisa mengubah makna atau arti? Eh, sebentar. Oke. Sekar, sudah jelas apa belum? Ini berarti nggak gitu. Suaranya kurang Bis- jelas. Suara kurang Suaranya, jelas. suaranya agak putus-putus ya Mbak Ika di sini. Bisa diulangi lagi? Oke, jadi langsung ke inti pertanyaannya aja ya. Oke. Apa- Apabila di tanda baca yang seharusnya berhenti seperti wakaf lazim, tetapi mungkin karena lalai akhirnya bacanya itu diteruskan, tidak berhenti. Nah, apakah itu bisa merubah arti atau makna bacaannya? Sudah jelas atau belum? Ya, sudah. Gimana? Udah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Saya lanjut, Mbak Zaskia.
Sebentar ya. Lanjut oleh siapa ini yang selanjutnya? Mbak Saskia ya? Mbak Saskia boleh bertanya. Apabila hukum bacaan ikhfa tidak dibaca dengan benar, apakah bisa mengubah arti bacaannya? Bagaimana? Jangan cepat-cepat, mohon maaf. Apabila Ya, hukum bacaan ikhfa hukum bacaan ikhfa tidak dibaca dengan benar, tidak dibaca dengan benar, apakah bisa mengubah arti bacaannya? apakah bisa mengubah arti bacaannya? Iya, sudah. Oke. Sebentar ya. Saya mulai dari menjawab pertanyaan Mbak Siva. Mbak Siva, apakah sudah siap? Sudah. Pertanyaan Mbak Siva tadi, saya bacakan ulang ya, siapa tahu ada kesalahan. Oke. Mengapa tanda-tanda wakaf membantu pembaca dalam menjaga kefasihan dan pemahaman isi ayat? Seperti itu. Baik, saya jawab. Yang pertama itu membantu untuk mengatur nafas ketika kita membaca Al-Quran ya Mbak Siva ya. Karena tanda-tanda wakaf tersebut itu memberikan petunjuk tempat yang tepat untuk berhenti sejenak dan mengambil napas. Nah, hal ini sangat membantu ya, membantu terutama saat membaca ayat-ayat yang panjang seperti itu. Untuk yang kedua, panduan berhenti atau lanjut. Setiap tanda wakaf memiliki hukum yang spesifik. Wajib berhenti, lebih baik berhenti, boleh berhenti atau lanjut, atau dilarang berhenti. Yang yang memandu pembaca agar tidak berhenti berhenti dalam ayat itu sembarangan. Seperti itu. Terus, sebentar ya. Nah, itu untuk menjawab dalam menjaga kefasihan. Nah, yang kedua, untuk pemahaman isi ayat nih. Bagaimana sih tanda wakaf membantu pembaca dalam menjaga pemahaman isi ayat ya? Seperti itu enggak? Seperti itu ya? Oke. Yang pertama itu menghindari perubahan makna. Yang kedua menjelaskan struktur kalimat. Yang ketiga sebagai penanda kalimat sempurna. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama menghindari perubahan makna. Fungsi utama tanda wakaf adalah untuk menghindari kesalahan fatal dalam penafsiran makna ayat. Seperti itu. Yang kedua untuk menjelaskan struktur kalimat. Tanda wakaf ditempatkan pada akhir kalimat atau frasa yang maknanya sudah lengkap atau berhubungan erat. Yang terakhir, sebagai penanda kalimat sempurna. Tanda-tanda tertentu seperti wakaf lazim atau wakaf mutlak menandakan akhir dari kalimat yang sempurna maknanya, sehingga pembaca dapat mencerna pesan ayat secara utuh sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya. Seperti itu. Sudah cukup, Mbak Siva? Iya, sudah cukup, Mbak Ista. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, ini pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua dari siapa ini? Sebentar. Pertanyaan kedua. Deci, Dari Mbak Desi ya. Gimana sudah menemukan jawabannya atau belum Mbak Sekar? Bentar Mas cari.
Sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Just Mengapa pemahaman tajwid yang baik dapat membantu dalam menentukan wakaf yang tepat? Betul. Betul. Manfaat pemahaman tajwid yang benar. 1. Membantu dalam menentukan wakaf yang tinggal. Makna dan pemahaman ayat Al-Quran dengan benar. 2. Meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, sehingga bacaan menjadi fasih dan tepat. 3. Itu dalam menghindari kesalahan baca Al-Quran, sehingga kesalahan dalam memahami makna ayat dapat dihindari. Sudah jelas, Mbak Desi?